Berbeda dengan Raden Ajeng Kartini yang mendapatkan tempat khusus di kota kelahirannya, pahlawan nasional Dr. Cipto Mangunkusumo jejaknya justru samar dan nampak terlupakan di kota kelahirannya, Pecangaan, Jepara. Bahkan masa kecil Dr. Cipto Mangunkusumo tidak banyak diketahui masyarakat setempat. Padahal banyak literatur disebutkan bahwa ia dilahirkan di kota itu. Mangunkusumo adalah keturunan priayi dari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Ia adalah anak Mangun Sastro, seorang guru agama di desa Poncoroso, Ambarawa, yang kini menjadi desa Kupang, tempat persemayaman terakhir Dr. Cipto Mangunkusumo. Sedangkan kakeknya adalah Mangun Diwiryo, seorang Demang yang dengan arif bijaksana memimpin Kademangan Poncoroso. Beliau adalah keturunan priayi berpangkat bupati bernama Raden Mangun-Dipuro, yang kemudian memilih meninggalkan Yogyakarta mengikuti perjuangan Pangeran Diponegoro. Mangun Sastro kemudian menyekolahkan Mangunkusumo ke sekolah 2 untuk bangsa Bumiputra. Setelah lulus, Mangunkusumo melanjutkan sekolah guru di Ambarawa, dan setelah itu diangkat menjadi guru to the Indies School atau sekolah kelas 2 untuk bangsa Bumiputra di Ambarawa. Pada sekitar akhir tahun 1884, Mangunkusumo diangkat menjadi mantri guru atau kepala sekolah di Pecangaan yang masuk wilayah Karisidenan Jepara. Di tempat inilah ia berkenalan dengan Raden Ayu Suratmi, putri seorang kasir pabrik gula mayong bernama Raden Mas Sutodijoyo, yang dikenal sebagai tuan tanah yang kaya. Bahkan tanahnya disewakan kepada pabrik gula mayong untuk perkebunan tebu. Mereka kemudian menikah. Saat Raden Ayu Suratmi hamil, ia meminta kepada suaminya jika anaknya kelak lahir laki-laki, maka ia ingin meminta agar dinamakan Cipto, yang artinya adalah ciptaan. Benar, yang diinginkan Raden Ayu Suratmi, anak pertamanya memang lahir laki-laki. Walaupun tangis pertamanya sangat lembut dan keningnya lesung, Cipto tumbuh menjadi anak yang lincah, nakal dan cerdas. Apalagi ia anak pertama dari sebuah keluarga yang kaya. Saat usia Cipto genap 6 tahun, ayahnya memilih menyekolahkan anak pertamanya di Europes Leger School di Ambarawa. Mangunkusumo ingin Cipto mendapatkan sekolah seperti yang didapat orang kulit putih, yang tidak mungkin didapat dengan sekolah di Pecangaan. Di Ambarawa, Cipto tinggal bersama keluarga Mangun Wardoyo, saudara sepupu Mangunkusumo. Dengan cepat Cipto menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Bahkan ia sangat disukai oleh kawan-kawannya karena sikapnya yang baik dan pintar. Ia seringkali menjadi pemimpin kala mereka permainan. Saat usia Cipto 12 tahun, ia lulus Europe Leger School dengan nilai terbaik. Sementara ayahnya telah pindah dari Pecangaan ke Purwodadi. Setelah itu Mangunkusumo pindah ke Semarang dan akhirnya menjadi kepala Hoger Burger School dan juga merangkap sebagai Dewan Kota. Cipto kemudian mengikuti seleksi di Stovia, sekolah dokter Jawa di Batavia. Ia diterima dan tanggal 1 Maret 1889 ia memulai sekolah. Sejak awal teman-teman tertarik melihat Cipto. Ia memiliki sifat khusus. Bahkan ia kemudian dikenal sebagai siswa yang memiliki ketajaman pemikiran, rajin, tidak mau dikekang dan mendambakan kebebasan. Ia lulus dari Stovia pada tanggal 28 Oktober
1905 saat usianya 19 tahun. Sesuai peraturan pemerintah, maka Cipto harus menjalani ikatan dinas beberapa tahun di lembaga pemerintah. Ia kemudian ditugaskan di Glodok, Batavia. Namun ia tidak lama bertugas di tempat itu, sebab kemudian terjadi konflik dengan pimpinannya, yaitu Dr. Godefroy. Karena itu ia dipindah ke Amutai, Kalimantan Selatan. Di tempat ini ia juga berselisih dengan asisten residen, dan kemudian Dr. Cipto dipindah ke Banjarmasin selama 1 tahun. Tahun 1906 ia dipindah ke Demak hingga tahun 1908. Di tempat ini kesukaan menulis Dr. Cipto tersalurkan. Sejak tahun 1907 ia menulis di harian The Locomotive yang terbit di Semarang. Harian ini mulai berdiri tahun 1863. Ini adalah penyokong utama politik etis Hindia Belanda. Kebebasan dari penindasan membuat Cipto kemudian memiliki semboyan Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Sebagai seorang yang berjiwa revolusioner, Dr. Cipto Mangunkusumo mendambakan kebebasan, bukan saja dari kolonialisme, tetapi juga dari feodalisme yang menentukan derajat seseorang bukan dari kemampuan tetapi dari keturunan. Ketidakadilan itu pula yang kemudian dilawan sepanjang hidupnya, hingga seringkali harus menjalani hidup di pembuangan. Sampai akhir hayatnya ia tetap setia dengan cita-cita dan perjuangannya, hingga menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 8 Maret 1943. Semasa perjuangan ia tidak pernah berpikir bahwa kelak ia akan mendapatkan penghargaan dari bangsa ini sebagai pahlawan kemerdekaan. Semoga bangsa ini mau belajar dari semangat dan cita-cita Dr. Cipto Mangunkusumo untuk membebaskan bangsa ini dari penindasan dan ketidakadilan.